Muhammad bin Sirin, lahir 33 Hijriah, wafat 110 Hijriah, atau lahir 653 Masehi, wafat 729 Masehi. Tabi'in senior selevel Hasan al-Basri, memiliki kedudukan tinggi di antara orang-orang soleh. Selalu berkata dan bersikap lembut ketika berhadapan dengan orang tua. Zuhud, wara', jujur, terpercaya, cerdas, kuat hafalannya, dan ahli ibadah. Semuanya itu adalah kepribadian tokoh kita yang merupakan tabi'in senior ini. Tidak kalah hebatnya lagi adalah ia seorang penafsir mimpi yang hidup pada abad pertama Hijriah. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang penafsiran mimpinya, termasuk Al-Imam Adz-Dzahabi. Dari keluarga sahaya, ia adalah Muhammad bin Sirin al-Ansori al-Basri. Abu Bakar adalah nama kunyahnya. Lahir pada tahun 33 Hijriah, 2 tahun sebelum wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lahir dari ayah ibu sahaya menjadikan Ibnu Sirin terbiasa dengan kesederhanaan. Ayahnya adalah Sirin yang merupakan bekas sahaya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berprofesi sebagai pandai besi, sedangkan ibunya adalah seorang yang berparas cantik, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian menyenangkan. Ia bernama Sofiyah, mantan sahaya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi hal itu tidak menghalangi semangat belajar Ibnu Sirin yang senantiasa menggebu-gebu. Ia begitu giat dan bersemangat. Berbagai macam ilmu ia pelajari, termasuk astronomi dan faraid. Beliau juga hafal banyak hadis. Beliau berguru kepada sekitar 30 orang sahabat. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, Ibnu Sirin adalah seorang yang faqih, alim, wara', beretika, dan jujur. Muriq Al-Ijli juga mengomentari keutamaan yang dimiliki Ibnu Sirin. Aku tidak pernah melihat seseorang lebih faqih dalam wara'nya dan lebih wara' dalam fikihnya daripada Muhammad bin Sirin. Membagi hari menjadi 3. Kecintaan Ibnu Sirin terhadap ilmu tidak menghalanginya untuk bekerja. Jika pagi menyingsing, ia berangkat ke masjid untuk menggali ilmu, yakni sekaligus mengajar. Dan ketika matahari naik dari peraduannya, beliau beranjak menuju pasar untuk bekerja. Menyambung hidup dengan berjualan tidak sedikit pun membuat Ibnu Sirin terbengkalai. Di sela-sela keramaian pasar, ia senantiasa mengingatkan manusia akan akhirat, baik hal itu dilakukannya melalui cerita atau petuah-petuah hikmah. Dan jika malam tiba, Ibnu Sirin menuju mihrab yang ada di rumahnya. Ia beribadah menundukkan kepala sambil berzikir. Tidak jarang terdengar dari mihrabnya itu suara tangisan. Orang-orang yang mendengarnya pun akan merasa iba, kasihan pada Ibnu Sirin lantaran suara yang terdengar seakan memutus urat nadinya. Abu Awanah berkata terkait ibadah Ibnu Sirin, aku pernah melihat Muhammad bin Sirin di pasar dan tak seorang pun yang melihatnya tanpa sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat aturan pemerintah. Sosok yang selalu bertingkah lemah lembut di samping ibunya ini memiliki perhatian besar terhadap sesama penjualnya. Sebab apa yang dirasakan oleh penjual juga dirasakan dirinya. Ia tahu manis pahitnya berdagang. Syahdan ketika ia hendak membeli minyak, ia melihat bangkai tikus. Ia paham kalau semua minyak yang ada dalam wadah adalah najis. Agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal, baik timbul dari penjual ataupun pembeli lain, beliau pun menumpahkan minyak tersebut. Hingga hal itu membuat Ibnu Sirin terlilit hutang.
Akhirnya Ibnu Sirin dipenjara lantaran tidak mampu membayar hutangnya yang sangat banyak. Ketika sipir mengetahui keadaan dan kemuliaan Ibnu Sirin, ia merasa kasihan hingga ia menyarankan Ibnu Sirin agar pulang ke rumah ketika malam dan kembali ke penjara ketika pagi menjelang. Namun apa yang ditawarkan sipir itu ditolak, sebab hal itu merupakan pengkhianatan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan negara. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat, beliau berwasiat agar yang memandikannya adalah Ibnu Sirin. Meski pemerintah memberi izin untuk menjalankan wasiat tersebut, Ibnu Sirin tidak mau keluar dari penjara kecuali juga mendapatkan izin dari si tukang minyak yang menjadi sebab dirinya dipenjara. Rampung dari acara pemandian, pengkafanan, salat jenazah dan penguburan, Ibnu Sirin langsung kembali ke penjara tanpa menjenguk kerabatnya. Konsisten dengan ilmu. Ilmu Sirin selalu konsisten terhadap apa yang menjadi ketentuan agamanya. Jika agama mengatakan hal itu adalah A, maka ia tidak akan berkata B, apalagi C. Pernah suatu ketika ada seorang yang pernah menghibahnya dan orang itu meminta agar Ibnu Sirin menghalalkan atas apa yang telah dilakukan orang itu. Kepadanya Ibnu Sirin berkata, "Aku tidak berkenan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah." Dalam kesempatan lain beliau mendengar seseorang mencaci maki Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi setelah ia meninggal. Maka Ibnu Sirin menasihati orang itu dengan berkata, "Diam wahai saudaraku, Al-Hajjaj sudah berpulang ke Tuhannya. Ketahuilah bahwa Allah pasti membalas setiap kezaliman yang dilakukan. Janganlah menyibukkan dirimu dengan mencaci maki siapapun." Selalu merendahkan diri. Ikhlas dalam bertindak juga menjadi kepribadian dan ciri khas Ibnu Sirin. Dia tidak menghitung apa yang telah dilakukannya dengan harta kekayaan, semuanya demi agama. Suatu ketika Umar bin Hubairah Al-Fazari, salah seorang pembesar Bani Umayyah yang berkuasa di Irak, mengundang Ibnu Sirin guna menanyakan beberapa hal tentang agama. Ketika dialog selesai dan Ibnu Sirin hendak pulang, Umar bin Hubairah Al-Fazari memberikan sebuah kantong yang konon berisi uang 3.000 dinar. Namun Ibnu Sirin tidak mengambil kantong itu. Mengetahui hal itu, sepupu Umar bin Hubairah menanyai Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dengan tegas menjawab, "Dia memberiku karena berbaik sangka terhadapku. Jika aku benar termasuk orang-orang yang baik sebagaimana sangkaannya, maka tidaklah pantas bagiku untuk menerimanya. Bila aku tidak seperti yang disangkanya itu, maka lebih pantas lagi bagiku untuk tidak menerimanya." Tidak ada hal remeh. Meski menurut orang-orang apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin dalam memilah antara yang halal dan haram adalah tindakan aneh, hal itu tetap dilakukannya. Sebab yang menjadi acuan dalam bertindak bukanlah penilaian dari sesama makhluk, akan tetapi yang menentukan benar tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terdapat seorang lelaki yang menuduh Ibnu Sirin memiliki hutang wakilah sebanyak 2 dirham pada lelaki tersebut. Padahal Ibnu Sirin tidak memiliki tanggungan hutang kepadanya. Beliau pun menolak tuduhan tersebut. Dalam pandangan lelaki itu, Ibnu Sirin tidak akan bersumpah karena uang yang sedikit. Lelaki itu pun menuntut agar Ibnu Sirin bersumpah. Ternyata Ibnu Sirin pun bersumpah. Orang-orang yang mengetahui keadaan Ibnu Sirin menyayangkan tindakannya. Ibnu Sirin pun menanggapi hal tersebut dengan berkata, "Ya, aku akan bersumpah sebab aku tidak ingin memakan hal yang haram sementara aku tahu bahwa ia haram." Tokoh yang tidak sempurna pendengarannya ini wafat pada bulan Syawal 110 Hijriah dalam usia 77 tahun. 100 hari terhitung sejak wafatnya imam tasawuf dan sesama tabi'in senior, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Sebuah cerita diriwayatkan oleh Hafsah bintu Rashid, seorang ahli ibadah perempuan. Dalam mimpinya Hafsah bertemu Marwah Al-Mahmali, tetangganya yang telah wafat. Hafsah menanyai perihal balasan apa yang telah ditimpakan Allah pada Marwan. Marwan menjawab bahwa dirinya tinggal di surga dan sempat bertemu dengan Ashabul Yamin, yakni ahli surga, dan ia juga bertemu dengan Al-Muqarrabun,
Lalu Hafsah bertanya, "Siapa saja yang kau lihat di sana?" Marwan menjawab, Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.